Unjuk rasa puluhan mahasiswa terkait eksekusi rumah adat Toraja di depan Mapolda Sulawesi Selatan Makassar berakhir ricuh. Kericuan terjadi saat polisi mengamankan ban bekas yang akan dibakar oleh massa dapat perlawanan hingga terjadi aksi dorong. Salah satu massa diduga menyiramkan bahan bakar yang mengenai sejumlah anggota polisi hingga terbakar. Sejumlah mahasiswa juga sempat terlibat aksi kejar-kejaran dengan polisi. Petugas berhasil mengamankan beberapa demonstran. Ada berapa anggota kepolisian Bang yang terkena api itu? Satu orang. Kondisinya gimana? Iya. Tidak terlalu parah, hanya kena di tangan aja tapi tidak. Sebelumnya aksi unjuk rasa ini berjalan damai, namun setelah itu massa justru membakar ban dan situasi berubah ricuh. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, Pondok Pesantren Al-Bawadah Jagakarsa, Jakarta Selatan, Rabu siang terbakar. 23 santri dilarikan ke rumah sakit. Kepulan asap hitam terus keluar dari celah-celah bangunan pesantren Al-Mawadah Jagakarsa, Jakarta Selatan. Asap pekat hitam ini berasal dari kebakaran yang melanda gudang di area basement pesantren. Untuk memadamkan api, 7 unit pompa dan 40 personel dikerahkan. Namun akibat banyaknya asap dari kayu yang terbakar, petugas kebakaran kesulitan mencapai titik api. Polisi hingga kini masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran. Untuk penyebab terjadinya kebakaran masih kita dalami pastinya. Namun demikian itu ada di titik di gudang sementara, ada di bawah tempat santri menginap atau basement. Akibat peristiwa ini, 23 santri dilarikan ke rumah sakit karena alami sesak nafas. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Di Jakarta Selatan, dan Helmi Sejangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pekerja tambang batu kapur di Tuban, Jawa Timur terperosok hingga nyaris terjun ke jurang. Korban berhasil diselamatkan 2 rekannya. Detik-detik penyelamatan seorang pekerja tambang batu kapur di Tuban, Jawa Timur yang bergelantungan di dinding tembok curam berlangsung dramatis. 2 rekan korban berupaya mengevakuasi dengan alat bantuan yang muncul dari atas tebing. Sebelumnya, korban diduga terpeleset anak tangga yang licin setelah diguyur hujan. Korban kemudian berhasil dievakuasi dengan selamat menggunakan alat bantuan. Tim DVI Polri berhasil melakukan pemeriksaan ke seluruh jenazah korban kebakaran di perusahaan drone Kemayoran, Jakarta. Pemirsa, tim DVI Polri telah kembali mengidentifikasi 12 dari total 22 jenazah korban kebakaran gedung Tera Drone. Identifikasi dapat dilakukan cepat karena semua jenazah dalam kondisi utuh. Usai teridentifikasi, 22 jenazah korban kebakaran sudah diambil oleh pihak keluarga. Sampai dengan sore hari ini, Rabu tanggal 10 Desember 2025, pukul 16.53, tim DVI yang terdiri dari Biro Dokpol, Pusdokes Polri, Biro Lab Pusdokes Polri, Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri, Bidokes Polda Metro Jaya, Iden Polda Metro Jaya, Forensik FKUI, Forensik Odontologi UI telah menyelesaikan seluruh pemeriksaan terhadap 22 kantong jenazah. Jumlah korban yang dilaporkan oleh pihak keluarga sampai saat ini mencapai 22 orang. Dan pada pukul 15.30 tadi kami sudah melaksanakan rekonsiliasi yang ketiga untuk menentukan identitas korban dan memutuskan ada 12
jenazah telah kembali dan berhasil kita identifikasi. Di tahap 1 kemarin malam ada 3, tahap 2 tadi pagi ada 7, dan untuk sore ini ada 12, totalnya 22. Muhammad Ariel Budiman, pemirsa, salah satu korban jiwa dalam kebakaran gedung Teratron di Kemayoran, Jakarta Pusat, dimakamkan di TPU Jeruk Purut, Jakarta Selatan. Puluhan pelayat yang terdiri dari pihak keluarga dan kerabat korban turut mengantarkan Ariel ke tempat peristirahatan terakhirnya. Setelah disemayamkan di rumah duka di Jalan Bangka 8, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, Muhammad Ariel Budiman, salah satu korban jiwa dalam kebakaran gedung Teratron di Kemayoran, Jakarta Pusat, dimakamkan di TPU Jeruk Purut, Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Rabu sore. Puluhan pelayat yang terdiri dari pihak keluarga dan kerabat korban turut mengantarkan Ariel ke tempat peristirahatan terakhirnya. Paman almarhum mengatakan Ariel sudah 1 tahun bekerja sebagai staf keuangan. Sementara itu, pemirsa, korban Atiniah Isnaini Rashidah dimakamkan di TPU Kebonpala, Jakarta. Ayah korban mengatakan Atiniah Isnaini Rashidah adalah mahasiswi di salah satu perguruan tinggi negeri yang baru 1 bulan magang di perusahaan Teratron. Ayah korban juga mengatakan Atiniah selalu minta dijemput jika pulang kantor. Namun, pada hari kejadian, orang tua tak menerima kabar. Keluarga mengetahui kebakaran kantor tempat magang korban dari media sosial. Pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung mengaku akan menanggung seluruh biaya korban kebakaran gedung Teratron, salah satunya biaya pemakaman korban. Pemerintah DKI Jakarta akan bertanggung jawab untuk seluruh korban pemakaman yang meninggal dunia berapapun jumlahnya. Yang kedua adalah yang luka dan sebagian nanti akan dirujuk, dan kami pemerintah DKI Jakarta yang akan menyelesaikan bagi yang luka dan sebagainya. Ya, orang tua korban kebakaran gedung Teratron akan minta tanggung jawab ke perusahaan atas kematian anaknya, pemirsa. Pihak gedung dianggap lalai karena tak ada sistem keselamatan kerja di gedung Teratron tersebut. Nggak nyampe. Itu nggak habis pikir. Gimana Rehan meregang nyawanya gitu loh. Kena asap ke lantai 5. Tangis seorang ibu dari salah satu korban pecah saat mengetahui anaknya meninggal dalam insiden kebakaran gedung Teratron, Jakarta. Ibu korban, Mimi Andriani Nasution, mengatakan pertama kali mendapat informasi anaknya menjadi salah satu korban dari HRD. Mimi menyebut anaknya bekerja di gedung Teratron lantai 5. Mimi menyesalkan anaknya yang baru bekerja ini harus meninggal karena terjebak di gedung dan kehabisan oksigen. Ibu dari korban Raihan ini akan minta pertanggungjawaban terkait keselamatan kerja di gedung tersebut. Nah, pertanyaan saya itu tangga daruratnya di mana? Akses pintunya itu kan mati gitu. Mungkin di rumah sakit. Saya akan ini urusan ini selesai, saya mau minta pertanggungjawaban sama Teratronnya, pemilik gedungnya. Itu juga mungkin ada nanti dengan pihak-pihak keluarga yang lain untuk menuntut dan mempertanyakan. Oh, itu udah pasti. Ya emang sih ini udah takdirnya Allah ya. Kalau kita orang Islam pasti kan bilang ini udah takdir, emang udah jalannya. Tapi saya sebagai ibunya, saya nggak terima dong keselamatan kerjanya nggak ada sama sekali di situ. Kebakaran gedung Teratron terjadi pada Selasa. 22 orang meninggal dunia dalam peristiwa tersebut. Seluruh jenazah korban telah teridentifikasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi selidiki unsur kelalaian dan pidana pada kebakaran gedung Teratron Kemayoran, Jakarta. Manajemen gedung akan segera diperiksa terkait izin dan kelayakan fungsi gedung.
Polisi menyelidiki unsur pidana pada kebakaran gedung Teradron di Kemayoran, Jakarta Pusat. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap 6 karyawan yang selamat, penyidik menjadwalkan pemeriksaan pada 2 saksi kunci dari pihak manajemen gedung. Ada 2 orang saksi kunci lagi yang akan kami periksa, termasuk dari pihak manajemen. Tentunya kami berharap bahwa pemeriksaan ini bisa membuat terang, dan kami masih melaksanakan penyelidikan untuk menemukan apakah ada pidana atau karena kelalaiannya yang menyebabkan korban begitu banyak. Sementara itu, dalam tinjauannya ke lokasi kebakaran, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti izin bangunan gedung dan sertifikat layak fungsi. Dari diskusi tadi dengan Pak Wali Kota, Pak Kapolres, kemudian juga dengan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran DKI, logika saya tadi ya berpikir bahwa setiap pembuatan bangunan juga harus ada pengujian tentang pencegahan kebakaran atau mitigasi atas kebakaran. Apalagi di Jakarta ini banyak sekali high rise building, gedung-gedung tinggi yang kalau terjadi kebakaran risikonya lebih besar dibanding dengan yang low rise building, daerah gedung-gedung yang rendah. Mendagri menilai harus ada regulasi yang mengatur pengecekan keselamatan gedung secara berkala agar kejadian ini tidak terulang kembali. Di Jakarta, Hendri Aprila, Seto Pratomo, iNews melaporkan. Selain itu, pemirsa, polisi ungkap kebakaran diduga berasal dari ledakan baterai drone yang berada di lantai 1 gedung Teradron. Api sempat berusaha dipadamkan oleh karyawan namun tak berhasil. Daya 65 Jalan Suprapto Blok A. Enggak nyampe. Polres Metro Jakarta Pusat mengungkap kronologi terbakarnya gedung Teradron di Kemayoran, Jakarta Pusat yang terjadi pada Selasa 9 Desember. Polisi menyebut kebakaran pertama kali diketahui antara pukul 12.30 hingga pukul 12.50 waktu Indonesia Barat. Petugas juga menyebut api diduga berasal dari lantai 1 gedung yang memiliki 7 lantai itu. Penyebab kebakaran diduga berasal dari ledakan baterai drone. Kebakaran sempat dipadamkan oleh salah satu karyawan namun tidak berhasil. Pukul 12.50 waktu Indonesia Barat, petugas yang tiba di lokasi langsung melakukan penanganan awal. Sebanyak 28 unit mobil pemadam kebakaran dan 101 personel dikerahkan ke lokasi. Sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, api berhasil dipadamkan namun proses penyisiran korban masih terus berlangsung. Setelah api berhasil dikuasai, petugas kemudian mengevakuasi korban tewas dari bangunan yang terbakar. Hingga pukul 16.50 waktu Indonesia Barat, polisi mengonfirmasi korban meninggal sebanyak 22 orang, di mana 7 diantaranya laki-laki dan 15 lainnya perempuan termasuk 1 ibu hamil. Saat ini polisi masih menyelidiki kemungkinan adanya unsur kelalaian dalam kebakaran yang menghanguskan gedung Teradron. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Lebih dari 80 orang telah melapor diduga karena tertipu oleh wedding organizer. Polisi tetapkan pemilik WO Ayu Puspita dan 4 orang lainnya sebagai tersangka kasus penipuan. Kasus penipuan wedding organizer PT Ayu Lestari Sejahtera yang diperkirakan menimbulkan kerugian korban miliaran rupiah terus bergulir. Polisi telah menetapkan 5 tersangka termasuk pemilik WO Ayu Puspita. Para tersangka dijerat pasal penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Sementara itu, Polda Metro Jaya membuka posko aduan bagi korban penipuan WO ini. Sebelumnya, ratusan orang korban WO bodong tersebut menggerebek rumah pemilik WO di kawasan Cipayung, Jakarta Timur. Masa mengamuk lantaran saat diinterogasi oleh korban, pemilik WO berbelit-belit dalam memberikan keterangan. Tak puas menggeruduk rumah pelaku, para korban wedding organizer bodong tersebut juga mendatangi Polres Metro Jakarta Utara. Tim Liputan iNews melaporkan.
17 terdakwa kasus kematian Prada Lukinamo pemirsa dituntut hukuman 9 dan 6 tahun penjara dan pemecatan dari dinas militer. Keluarga korban sambut baik tuntutan pemecatan seluruh terdakwa. Pidana pokok penjara selama 6 tahun dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara. Pidana tambahan dipecat dari dinas militer JKT Jakarta Barat. Tuntutan 17 terdakwa kasus penganiayaan hingga menewaskan Prada Lukinamo dibacakan Auditor Militer Mayor Wasinton Marpaung pada sidang lanjutan kasus Prada Luki Saputra Namo di Pengadilan Militer 315 Kupang, Nusa Tenggara Timur, Rabu siang. Dalam tuntutannya, dua perwira Letda Infantri Made Juni Artadana dan Letda Infantri Ahmad Torik Alkindi Singajuru dijatuhi pidana pokok 9 tahun penjara serta dipecat dari Dinas Militer TNI Angkatan Darat. Sementara 15 terdakwa lainnya mulai dari Bintara hingga Tamtama dituntut pidana pokok 6 tahun penjara dan pemecatan dari Dinas Militer. Setelah mendengar tuntutan, para terdakwa berkonsultasi dengan penasihat hukum dan menyatakan menerima tuntutan tersebut. Pembelaan atau nota keberatan akan diajukan pada sidang pekan depan. Keluarga korban menyambut baik tuntutan pemecatan seluruh terdakwa. Tiap-tiap terdakwa sudah dikenakan tuntutan, ada yang 6 tahun, ada yang 9 tahun, dan hukuman tambahannya pemecatan. Kami bersyukur, kami panjatkan puji syukur kepada Tuhan. Tuhan sangat baik buat kami, karena kami punya harapan semuanya harus dipecat. Sidang untuk berkas kedua dengan 17 terdakwa ini akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda pembelaan. Sementara berkas pertama dan berkas ketiga akan menjalani sidang pembacaan tuntutan pada Kamis besok. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan. Tingginya intensitas hujan yang mengguyur Kota Padang sejak Rabu dini hari mengakibatkan meluapnya aliran Sungai Batang Kuranji hingga ke permukiman warga di Batu Buswak, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Banjir juga memutuskan satu-satunya akses jalan menuju lokasi permukiman warga tersebut. Satu-satu, yuk. Lewat dulu, ada itu, lewat dulu dia. Sejumlah warga yang terjebak derasnya banjir terpaksa dievakuasi oleh petugas ke tempat yang lebih aman. Curah hujan sudah berhentinya dari subuh pagi tadi dan mengakibatkan sungai meluap lagi. Nah, di sana, di sebelah sana, di seberang sana kita lihat ada warga yang butuh diungsikan karena jalan yang biasa ditempuh itu sudah putus. Putusnya akses jalan menuju permukiman warga membuat puluhan warga yang berada di kawasan tersebut terisolir. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, tim medis KRI Dr. Suharso 990 beri perawatan medis pasien jantung di Aceh Tamiang yang kesulitan mendapatkan obat. Sebelum mendapat perawatan medis, pasien harus menempuh perjalanan dengan perahu nelayan dan ditandu personel TNI menuju IGD kapal rumah sakit. Seorang pasien memiliki riwayat sakit jantung dievakuasi ke kapal rumah sakit TNI AL KRI SHS guna mendapat pertolongan medis. Pasien itu tiba dengan kondisi sesak nafas berat. Setiba di KRI SHS, pasien segera mendapat pertolongan pertama dari tim medis dengan memantau tanda-tanda vital pasien. Diketahui sebelumnya pasien jantung itu rutin mendapat perawatan dan pengobatan dari puskesmas dan rumah sakit di Tamiang, Aceh. Namun pasca banjir melanda, puskesmas dan rumah sakit tidak memungkinkan menangani pasien sehingga kesulitan mendapatkan obat. Usai mendapat perawatan di KRI SHS, pasien dirujuk ke rumah sakit TNI AL di Belawan, Sumatera Utara guna mendapat penanganan lanjutan. Ya pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya telah bergabung bersama kami Satgas Penanggulangan Bencana Alam Unsur Laut Kolonel Laut Afif Yuhardi di perairan Tanjung Tamiang.
Ya, selamat malam Bapak Afif. Kita langsung saja melihat pertolongan medis ini bagi pasien jantung yang dirawat di KRI Dr. Soeharto 990 ya, sebelum dirujuk ke Belawan. Itu seperti apa sih prosesnya, Pak? Baik, Pak. Prosesnya pada saat kita mendapat informasi, kita memang sedang berada di perairan Tanjung Tamiang berdasarkan arahan Bapak Kepala Staf Angkatan Laut dan Panglima Kormada RI untuk di mana di wilayah Tanjung Tamiang tersebut, di Tamiang tersebut kondisi sangat parah, sehingga setelah mendapat informasi ada pasien jantung kronis yang sebenarnya stabil berdasarkan informasi, namun karena obatnya hilang hanyut pada saat banjir, sehingga mengalami penurunan kesehatan, dan akhirnya berdasarkan bantuan dari posal setempat membawa personil yang sakit tersebut ke KRI Soeharto yang berada di perairan Tamiang. Dengan menggunakan perahu-perahu nelayan langsung dibawa ke rumah sakit KRI Dr. Soeharto. Baik, perjalanannya cukup panjang ya Pak ya? Ya, lumayan Pak, kurang lebih sekitar 1,5 jam dari daratan menuju KRI Dr. Soeharto. Baik. Pak Afif, selain pasien tersebut yang Anda sampaikan tadi, adakah pasien lain yang ditangani KRI TNI AL ini, Pak? Baik Pak, kita sebagai kapal KRI Rumah Sakit yang memiliki peralatan yang cukup lengkap, kami di sini di wilayah perairan barat sudah menangani kurang lebih 135 pasien yang rawat inap pergi dan sudah sehat, sudah yang kita kembalikan. Di samping itu, Satgas juga mempunyai kapal rumah sakit di pantai barat di Sibolga, sudah kurang lebih menangani 143 pasien yang menderita patah tulang, bocoran lambung, limfoma, luka, dan infeksi pada kaki. Jadi alhamdulillah dengan keberadaan kapal rumah sakit berdasarkan arahan pimpinan TNI Angkatan Laut, kita dapat memberikan bantuan yang cukup signifikan kepada masyarakat yang terdampak bencana. Baik, jadi berarti ada tidak hanya satu kapal saja ya Pak ya, yang di Belawan ada juga kapal di posisi lain juga ya? Baik, iya betul Mbak. Iya, dalam penanggulangan ini Pak yang paling berat bencana di Sumatera di bagian mana Pak? Saat ini yang paling berat di Tamiang Pak, berdasarkan informasi terakhir di Tamiang ini rumah sakit lumpuh, dan karena kami fokusnya di wilayah laut pesisir, juga banyak yang belum terjangkau oleh dari darat, sehingga harapan kami karena kami dari laut bisa mendekat ke wilayah pesisir, sangat membantu untuk wilayah tersebut. Baik, Kolonel Afif, terima kasih atas informasi Anda terkait dengan penanggulangan bencana yang spesifik untuk medis ini. Terima kasih dan selamat beraktivitas kembali. Pemirsa, personel Brimopolda Sumut tempuh 6 jam perjalanan dengan jalan kaki demi distribusikan bantuan logistik bagi ratusan kepala keluarga di Sibolga, Tapanuli Tengah. Sementara itu di Tapanuli Selatan, personel Brimob rutin antar anak sekolah pasca bencana banjir melanda. Personel Brimopolda Sumatera Utara bersama relawan Mapel Indonesia menyalurkan bantuan untuk warga di Sibolga, Tapanuli Tengah. Dengan menempuh perjalanan sekitar 6 jam berjalan kaki, mereka harus melintasi medan yang terjal dan licin karena akses jalan terputus dan tertimbun longsor. Melaporkan jalan penghubung antara Sibolga dengan Tarutung di kilometer 9,5 terputus, kurang lebih Cilegondan 80 meter. Akses yang menuju dari Sibolga maupun ke Tarutung tidak bisa. Demikian Komandan yang bisa kami laporkan. Terima kasih Brigadir. Meski demikian, semangat mereka untuk mendistribusikan bantuan bagi para korban bencana tidak surut. Sekitar 200 kepala keluarga dari Desa Simaninggir dan Desa Bonandolok menerima bantuan bahan makanan dan pakaian layak pakai. Meski demikian, hingga kini para korban bencana masih sangat membutuhkan bantuan bahan makanan dan perlengkapan bayi. Sementara itu, pasca bencana banjir melanda Sumatera, personel Brimopolda Sumut rutin mengantar para pelajar ke sekolah di Batangboru, Tapanuli Selatan.
Hal itu dilakukan guna meringankan beban para korban dan mendukung semangat para pelajar untuk kembali bersekolah. Pemirsa, ramai di media sosial video bapak-bapak korban bencana banjir dan longsor yang berada di pengungsian Provinsi Aceh terpaksa memakai daster yang diterima dari bantuan warga. Selain mengucapkan terima kasih, tak lupa pria tersebut juga mendoakan para donatur yang telah memberi bantuan pada mereka. Alhamdulillah bantuan kamu terima, tapi kebanyakan di lubang membaca daster. Di tengah kondisi pasca banjir bandang dan longsor di Aceh, sebuah momen unik muncul di salah satu posko pengungsian. Ketika bantuan pakaian datang, sebagian besar yang tersedia adalah daster dan kerudung. Namun, alih-alih mengeluh, para lelaki di pengungsian justru menerimanya dengan santai sambil bercanda. Ini bukan ngejek kami pakai baju, tapi ini cuma untuk menahan kedinginan. Soalnya yang ada bantuan cuma baju perempuan sahaja. Terpaksalah kami pakai baju daster untuk menahan kedinginan. Video yang ramai di media sosial tersebut seolah menyelipkan canda dan tawa kecil di tengah kondisi para korban yang serba terbatas. Pemirsa, kasus temuan kayu gelondongan yang terbawa arus banjir bandang di Sumatera Utara naik ke tahap penyidikan. Polisi temukan 110 titik bukaan lahan di hulu sungai Aek Garoga. Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri menemukan 110 titik bukaan lahan yang berada di hulu sungai Aek Garoga. Hal ini telah dilakukan petugas selama 4 hari terakhir. Menurut petugas, pembukaan lahan inilah yang menjadi faktor penyebab terjadinya banjir bandang yang mengakibatkan 3 desa, yakni Desa Garoga, Desa Hutagodang, dan Desa Aek Ngadol di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, porak-poranda. Pasalnya, pembukaan lahan yang cukup masif tersebut mengakibatkan longsor sebelum akhirnya membawa material tanah dan gelondongan kayu yang telah ditebang maupun yang masih berakar ke aliran sungai. Saat ini, petugas masih melakukan penelusuran ke kilometer 6 dan kilometer 8 milik PT Tribahtera Srikandi. Polisi menemukan adanya pembukaan 4 lahan dan menyita 3 unit alat berat. Hingga kini, status perkara tersebut telah naik ke tingkat penyidikan di mana petugas telah menyita sejumlah barang bukti, termasuk sampel gelondongan kayu yang dibawa arus sungai. Atas temuan ataupun alat bukti yang sudah kami temukan oleh penyelidik, kami meningkatkan proses ini menjadi proses kepenyidikan. Jadi kami sudah menemukan 2 alat bukti adanya peristiwa pidana. Peristiwa pidana ini akan kami formalkan menjadi proses penyidikan untuk mencari siapa pelakunya dan siapa yang harus bertanggung jawab. Akibat banjir bandang di Tapanuli Selatan, tercatat sebanyak 46 orang meninggal dunia dan 27 orang masih hilang. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti, pemirsa, ungkap sekolah terdampak bencana di Sumatera tak wajib melaksanakan ujian akhir semester. Guru-guru diminta gunakan data nilai harian siswa untuk tentukan nilai akhir karena situasi tak memungkinkan untuk menggelar ujian. Menteri Pendidikan yang datang bersama rombongan salah satunya menyambangi Sekolah Dasar 057239 Skoci, Dusun Sukaramai, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Bangunan sekolah yang porak-poranda akibat diterjang dahsyatnya banjir bandang membuat pihak sekolah mendirikan tenda dengan terpal. Dalam kesempatan itu, Menteri Pendidikan Dasar mengatakan pihaknya mengambil kebijakan untuk menghapus ujian akhir semester di daerah terdampak bencana. Tadi kami sampaikan kepada para kepala sekolah di sini, karena memang situasinya tidak memungkinkan untuk belajar, maka tidak usah dilakukan tes saja. Tapi mungkin nanti guru-guru kan punya data ya, nilai-nilai harian yang
dikumpulkan selama 1 semester itu bisa menjadi bagian dari nilai yang nanti bisa di-insert atau dimasukkan di rapot. Jadi kalau memang tidak memungkinkan diselenggarakan tes akhir, tidak usah dipaksakan karena memang situasinya darurat. Mudah-mudahan yang penting anak-anak tetap semangat, tetap memiliki motivasi yang tinggi untuk belajar. Selain meninjau langsung sekolah dengan kerusakan parah akibat bencana banjir, Menteri Pendidikan juga menyalurkan sejumlah bantuan untuk murid, guru maupun warga satuan pendidikan lainnya. Dari Langkat dan Aceh Tamiang, Anissa Rizkia Rama Romadona, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah artis dan influencer bahu-membahu menggalang donasi untuk korban banjir bandang di Aceh dan Sumatera. Menteri Sosial Saifullah Yusuf meminta para penggalang dana melaporkan jumlah donasi ke pemerintah. Bahala banjir bandang memporak-porandakan Aceh dan Sumatera. Dalam sekejap, ratusan korban jiwa berjatuhan. Masyarakat dan berbagai kalangan serentak bergotong royong menggalang donasi. Hal yang sama dilakukan para artis dan influencer. Memanfaatkan popularitas dan pengikut mereka di media sosial, para idola ini pun ikut berikhtiar mengumpulkan donasi. Seperti yang dilakukan oleh Ferry Irwandi, YouTuber ini berhasil mengumpulkan donasi hingga 10 miliar lebih. Ketua DPD Sultan Nazamuddin mengapresiasi aksi para artis dan influencer tersebut. Kita memberikan apresiasi kepada bantuan non pemerintah ya. Tentu ada masyarakat yang peduli, ada yang mau membantu. Itu tentu baik sekali ya. Nah, kan bantuan itu ada yang sifatnya dari government, ya pemerintah, ada yang non pemerintah, swasta atau personal. Lain lagi dengan respon Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Mensos meminta aksi penggalangan dana yang dilakukan oleh para artis dan influencer harus mendapat izin dari Kementerian Sosial. Selain itu, penggalang donasi di atas 500 juta rupiah harus melaporkan jumlah donasi kepada pemerintah. Kalau sudah mendapatkan sumbangan, itu dilaporkan. Kalau misalnya 500 juta ke bawah, itu cukup audit intern. Tapi laporannya harus diserahkan ke Kementerian Sosial. Kalau di atas 500 juta, ya harus menggunakan auditor. Mensos menegaskan pelaporan dilakukan untuk mengantisipasi agar dana sumbangan tidak salah gunakan dan menghindari praktik curang. Tim Liputan iNews melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Bupati Lampung Tengah Ardhito Wijaya dalam operasi tangkap tangan yang digelar pada awal pekan ini. Ardhito ditangkap KPK di daerah Lampung Tengah, Lampung. Selain Bupati, KPK juga menangkap sejumlah pihak termasuk anggota DPRD Lampung Tengah. Wakil Ketua KPK Fitro Rohcayanto, KPK belum bisa menjelaskan apa kasus yang membuat Ardhito Wijaya diamankan. Penangkapan diduga berkaitan dengan suap pengesahan RAPB. Pemirsa, sidang perdana kasus dugaan korupsi pengadaan laptop dengan tersangka Nadiem Makarim akan digelar 16 Desember mendatang. Sidang beragenda pembacaan dakwaan. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia periode 2021-2024 Nadiem Makarim akan segera jalani sidang perdana terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Sidang tersebut akan digelar Selasa 16 Desember 2025 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Jakarta Pusat. Pak Nadiem siap menerima segala konsekuensi dari semua kebijakannya dan akan siap menghadapi persidangan ini. Walaupun saat ini kondisi beliau tidak terlampau sehat ya, beliau masih butuh beberapa perawatan, tapi beliau tetap semangat untuk melanjutkan persidangan dan akan membuka semua nanti dalam persidangan cerita-cerita yang sebenarnya. Jadi tadi yang disampaikan.
Kita ke informasi lain, pemirsa. Rapat pleno PBNU tetapkan Zulfa Mustofa sebagai penjabat Ketua Umum PBNU. Namun, Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf menyatakan penetapan Zulfa tak sah karena tidak melalui muktamar. Ketua Umum PBNU masa bakti sisa sekarang ini, yaitu Yang Mulia beliau Bapak Haji Zulfa Mustofa. Rapat pleno PBNU menetapkan Zulfa Mustofa sebagai pejabat Ketua Umum, menggusur posisi Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya dari posisi Ketua Umum PBNU. Zulfa Mustofa akan mengisi jabatan Gus Yahya hingga masa jabatan berakhir. Zulfa menegaskan akan memegang amanah tersebut dengan baik. Saya ingin sampaikan bahwa saya bertekad untuk menjalankan amanah yang berat ini dari antara Islam dan forum rapat pleno ini dengan sebaik-baiknya. Sementara itu, Yahya Khalil Stakuf menegaskan penunjukan Zulfa sebagai PJ Ketum PBNU tidak sah. Sebab dalam rapat pleno tersebut tidak melibatkan dirinya sebagai Ketua Umum PBNU. Saya masih tetap dalam kedudukan saya sebagai Ketua Umum Talfidiyah PBNU. Saya masih efektif dalam fungsi saya, termasuk menggunakan organisasi sampai ke bawah. Dan bahwa apapun keinginan orang untuk menghentikan saya tanpa muktamar, tanpa permusyawaratan tertinggi, itu tidak mungkin bisa dieksekusi karena bertentangan dengan DRT dan lawan hukum. Rapat pleno PBNU 9 Desember 2025 digelar di sebuah hotel di kawasan Jakarta Pusat. Rapat tersebut dihadiri oleh pengurus syuriah dan pengurus tanfiziah PBNU. Atlet sepeda Randy Farera menyumbang medali perdana untuk Indonesia di SEA Games 2025. Randy meraih medali perak pada nomor downhill putra yang digelar di Chonburi, Thailand pada Rabu siang waktu setempat. Randy mencatatkan waktu 2 menit 38,714 detik dan mengantarkan dirinya naik podium dengan raihan terbaik sepanjang karirnya di nomor ini. Akan hadiri pemirsa sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam iNews Prime hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official_inews. Sesaat lagi pemirsa akan hadir program iNews Malam. Wakili kerabat kerja yang bertugas saya Ayana Fus pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.